Kedatangan mereka bertujuan untuk mengusir satu keluarga yang diduga ada salah satu anaknya yang seringkali membuat kegaduhan. Bahkan warga rela mengumpulkan uang secara patungan agar keluarga tersebut mencari kontrakan di luar lingkungan itu. Salah seorang warga, Nik, mengatakan, warga berinisiatif memberikan biaya secara patungan untuk satu keluarga yang terpaksa harus Segenap guru madrasah Kecamatan Ciles mengecam keras tindakan orang tua yang mempolisikan kepala sekolah SMA N1 Cimarga, dan kami mendukung penuh tindakan Keptek untuk mendisiplinkan siswa. Berapa kali kamu nangis? Satu kali sampai emosi dia. Setelah itu dia nangis. Siapa yang nangis? Putri-putrinya. Terus saya ngehargain katanya. Saya udah bela-bela, udah keliling sekolah katanya. Saya mah nggak ikhlas, nggak ridho anak saya sampai ditampar. Oh gitu. Iya. Terus tindakan apa Bu yang akan dilakukan oleh ya. Saya mah pengen ke jalur hukum pokoknya. Oh gitu. Iya, nggak terima. Pas Ibu putranya siapa? Indra Lupiana Putra. Dari mana Bu asalnya? Ya berita anu goblok bin tololnya ku aing urang baca berita na ameh teu salahnya. Ratusan pelajar SMA 1 Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten mogok sekolah. Aksi mogok ini dilakukan para siswa diduga protes karena satu siswa ditampar kepala sekolah akibat ketahuan ngerokok. Anjing, eran euy SMA Negeri 1 Cimarga. Ieu teh ngaranna ngaran siswana teh Indra Rudiana Putra. Anjing, eran. Pokona mah nya omat ieu mah amanat ti urang nya. Jang orang Cimarga Kabupaten Lebak Banten ulah sok macem-macem kanu ngaranna Indra Rudiana Putra. Lain kunanaon anjing bisi bebeja ka indungna. Maneh Indra nya kalem. Aing sebagai Power Ranger warna biru nya aing teu narima nya lalaki salamah maneh sabencong maneh tersakiti nya. Jadi kalem ku aing dibela. Lamun aing teu mampu kalem Ultraman aing boga kontak WA-na kalem nya. Pokona mah cirian we nya ti alumni SMA Negeri 1 Cimarga angkatan tahun 2025 sampai 2027 ara oon kabeh anjing oon kabeh. Mikir-mikir we jang para HRD anu eureuh narima alumni-alumni eta. Tapi emang cita-cita abi mah da pilot, cita-cita abi mah polisi, cita-cita abi mah TNI, abi mah bade lajeng ka perguruan tinggi. Ngimpi anjing ngimpi bagong. Deui pesan ti urangnya jang Indra Rudiana Putra nya ke pami maneh bade angkat sakola, omat ka mamah nya, ka mamah dikuncir heura buuk nya. Terus di eyeliner ameh cetar membahana sikitnya kalem. Aing sebagai laki-laki terhormat anjingnya anu pernah ngalaman digampleng di sekolah terus bebeja kakolot di kadon di tamahan ya bos. Aing teu narima ieu sebagai lalaki ningali bencong tersakiti aing teu narimanya. Pokona mah kade the best in nansal ngaranna teh Indra anjing sa Indra Rudiana Putra sareng mamahna the best anjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin berkomentar terkait yang viral sekarang dan jadi kontroversi di mana ada kepala sekolah yang dipecat gara-gara menampar muridnya yang perokok dan merokok di sekolah. Dan yang lebih memprihatinkan, si orang itu memprovokasi sampai 630 siswa lainnya mogok sekolah karena setia kawan kepada temannya yang merokok dan minta kepala sekolah yang menghukum berat anak perokok itu dipecat. Saya sangat prihatin, sedih dan ikut terluka sebagai pengajar juga saya. Bagaimana tidak kepala sekolah walaupun mungkin ada satu sisi salahnya, tetapi tujuannya mulia supaya ada efek jerak kepada anak. Maka ketika kepala sekolah malah dipecat, anak yang merokok malah dibela oleh 631 temannya, dan kepala sekolah dilaporkan ke polisi untuk dipenjarakan, maka ini sudah sangat melukai hati nurani saya. Maka saya sampaikan beberapa hal. Yang pertama, bahwa merokok di tempat umum
Apalagi di sekolah itu ada undang-undangnya, ada peraturannya yang jika dilanggar bisa kena delik aduan. Jadi saya minta kepala sekolah lapor balik, ya, supaya orang tua yang tidak tahu diri itu bisa jerak bahwa guru yang walaupun mungkin tegas dan keras tapi tujuannya baik, jangan sampai dikriminalisasi. Yang kedua, kepada siswa yang perokok dan tidak bisa sekedar minimal atau enggak di sekolah. Ini di sekolah maka merokok petang-tang peteteng, maka saya minta Anda tidak layak untuk belajar di sekolah. Anda tidak layak untuk sukses, karena orang sukses orang disiplin. Anda tidak siap untuk jadi orang baik, tidak siap jadi orang soleh. Maka Anda keluar dari sekolah dengan baik-baik, jangan memprovokasi orang. Dan kepada 631 siswa yang terprovokasi oleh teman perokoknya sampai memboikot, tidak mau masuk sekolah, saya minta Anda semua, terutama orang tuanya, mungkin anak-anaknya bisa terprovokasi, tapi tolong kepada orang tuanya, fahamkan kepada anak-anak Anda bahwa jangan sampai jadi pembela keburukan, kejahatan, pelanggaran. Walaupun mungkin orang tuanya perokok, tapi orang tua mana yang ingin anaknya jadi perokok juga? Maka tolong fahamkan anak-anak untuk kembali ke sekolah, untuk belajar, jangan mau terprovokasi oleh perokok di sekolah. Nah, ini 3 statement saya. Mangga kepada guru dengan pengacaranya gugat balik karena anak itu melanggar merokok di sekolah. Dan tentu kepada orang tua anak ini, Anda cabut ya laporan ke polisinya. Anak Anda dididik di sekolah walaupun mungkin keras dan tegas. Dan kepada para pelajar yang terprovokasi kembali masuk sekolah, jangan mau jadi pembela teman pelanggar sekolah yaitu perokok. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mah nggak ikhlas, nggak ridho anak saya sampai ditampar. Ya, sebelumnya disclaimer ya, saya tidak membela siapapun, saya tidak membela orang tua siswa, saya juga tidak membela kepala sekolah yang diduga melakukan penamparan terhadap siswanya, ya kalau tidak salah kedapatan merokok ya. Jadi sekali lagi saya tidak membela siapapun, saya hanya menceritakan pengalaman saya. Kebetulan, alhamdulillah, puji Tuhan, saya mantan guru. Saya pernah mengajar di salah satu SMA di Kutai Kartanegara. Saya juga pernah mengajar di pesantren, ya, di pendidikan Islam As-Sa'diyah di Kutai Kartanegara, ya. Ketika saya mengajar di pesantren, ya, tepatnya di Yayasan As-Sa'diyah, ada beberapa siswa saya yang kebetulan suka merokok di sekolah, malah di kelas, ya. Ketika saya baru masuk, saya melihat ada beberapa siswa saya. Salah satunya yang saya ingat betul, siswa saya yang paling bandel saat itu namanya Husein, Muhammad Husein, ya. Dia memang terkenal, ya katakanlah anak paling nakal di kelas pada saat itu. Saya mengajar di Aliyah, sederajat SMA. Awalnya saya mempelajari mereka, ya. Saya tidak menegur secara langsung, apalagi melakukan kekerasan, tidak. Tapi setelah sekian lama, kebetulan pada saat itu saya diberikan ya semacam rumah dinas di lingkungan pesantren itu, dan saya mengajak beberapa anak yang terkenal bandel suka merokok di jam-jam sekolah, pada saat istirahat maksud saya. Dan di luar jam sekolah saya malah mengajak mereka merokok. Ya, saya kebetulan perokok aktif. Saya mengajak mereka merokok dan mengatakan seperti ini. Saya juga merokok bahkan sejak saya SMP, tapi saya tidak pernah merokok ketika jam sekolah, ya. Jadi saya menasihati mereka dari hati ke hati. Saya mengatakan silakan merokok, Dek, silakan merokok, tapi di luar jam sekolah. Bahkan ketika kamu ingin merokok dan kamu tidak punya rokok, datang ke tempat saya. Jangan pandang saya sebagai gurumu, pandang saya sebagai teman atau kakak, ya. Ya. Ini juga saya himbau kepada rekan-rekan guru, ya.
kondisi psikologis siswa dan orang tua zaman dahulu dengan sekarang itu beda. Jadi jika Anda tidak mempelajari aspek psikologi, itu Anda akan gagal menjadi guru. Jangan membandingkan di zaman saya masih sekolah. Saya pun pernah dipukul oleh guru agama saya sangat ingat. Tapi orang tua saya bukannya melaporkan ke polisi, saya malah dihajar balik oleh ayah saya. Ayah saya mengatakan, tidak mungkin guru agama kamu memukul kamu jika kamu tidak nakal. Jadi kondisi psikologis siswa dan orang tua zaman dulu dengan sekarang itu beda. Ya. Saya hanya menceritakan ini, ya, supaya karena saya merasa punya tanggung jawab moral. Saya sebagai mantan guru, saya kurang lebih 8 tahun menjadi guru SMA. Jadi saya ingin berbagi pengalaman ini, ya. Jadi budaya kekerasan apapun judulnya, apapun motifnya, apapun tujuannya, itu harus diminimalkan, harus dihindari, ya. Sekian, wassalam.